Wakil Bupati Bandung Gugun Gunawan bersosialisasi COVID-19 bersama masyarakat di gedung aula kantor Desa Cikoneng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Menurut Wakil Bupati Bandung, yang sudah layak jangan menerima bantuan baik PKH maupun BPMT atau dan lain-lain. Harus dicoret dan dikirim berita acara dengan puskesmas setempat diajukan kementerian demi untuk menghindari kecemburuan di masyarakat. Kepala Desa Cikoneng dengan adanya kunjungan Wakil Bupati Bandung mengharapkan ada perhatian baik di bidang pembangunan maupun di bidang sosial, mengharapkan Desa Cikoneng memiliki perubahan. Ini kita harus sikapi bersama. Tentunya pemerintah sudah berikhtiar ya. Ini tidak ada yang salah untuk hal ini, dan kami tentunya di kabupaten dan di provinsi pusat terus membenahi data ini, sehingga saya menghimbau bahwa untuk masyarakat, warga yang memang merasa mampu, nah ini bisa legowo dan tentunya mengikhlaskan kalau tidak dapat bantuan. Tapi kita lagi prioritas pada yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu belum dapat dan ternyata di lapangan disurvei layak, itu pasti akan dapat bantuan. Nah, perangkatnya pertama ini satu pintu, tetap bahwa dari bawah itu gunakanlah puskesmas tempat di desa ini untuk meng-cross-check data tadi. Dan saya yakin semua aparatur di desa sampai RT RW tidak ada lah itikad untuk menutupi, menghalangi bantuan ini. Karena ini terbatas, kemampuan anggarannya juga terbatas, tapi kami berupaya untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tadi. Terus Pak, kalau yang layak misalnya dapat BPNT atau PKH ya, itu gimana gitu Pak untuk menanggulanginya? Itu harus dicoret. Ini harus dicoret. Kalau yang memang menurut di lapangan itu tidak berhak ya dievaluasi, bulan berikutnya itu jangan sampai masuk data lagi. Kita usulkan ke kementerian di pusat itu bahwa dalam berita acaranya ini tidak layak karena seperti ini ada alasannya. Nah, kalau yang misbar ya di luar yang DTKS, nah tentunya ini dinamis. Nah, semasa Covid ini tentunya harapannya cepat berakhir dan masyarakat kembali beraktivitas normal lagi. Mungkin harapan Pak Wagub ke depan? Harapannya pertama, masyarakat sehat semuanya, Covid juga hilang, dan jangan lupa kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan iman, jaga imunitas, kesehatan kita. Kalau iman kita kuat, imun kita terjaga, insya Allah aman untuk beraktivitas kembali. Saya mohon bantuan dari semua masyarakat untuk legowo dalam menyikapi masa ini. Jangan sampai ada perselisihan di masyarakat atau ada yang mengkompori dan sebagainya, sehingga saling menyalahkan antara aparat dan warga itu sendiri. Atur nuhun. Terima. Untuk penanganan COVID-19, bahwasanya tadi ada keluh kesah dari para ketua RW, ketua RT kepada wakil bupati dalam masalah pembagian atau penerimaan bantuan sosial untuk COVID ini. Karena kan sebagai contoh dari beberapa desa-desa udah ada yang seperti temuan-temuan dan seperti itu istilahnya untuk pemerataan di kewilayahan, karena orang pusat sama pemerintah daerah, provinsi dan pusat tidak akan tahu gimana situasi di wilayah, gimana tata caranya hukum sosial di kewilayahan khususnya di desa. Kalau mengacu pada aturan-aturan tertentu sangat sulit untuk melaksanakan pembagian sembako atau pembagian sosial, bantuan sosial dari provinsi maupun pusat. Tadi ada keluh kesah dari RT RW kepada Bapak Wakil Bupati. Hanya udah layak, udah cukup, terus tindakan selaku kepala desa dengan puskesmas gimana kira-kira? Kebetulan PKH, khususnya PKH ya, PKH di Desa Cikoneng ada beberapa kurang lebih 60 KPM yang tadinya menerima PKH karena sudah merasa dirinya udah mampu, banyak yang mengundurkan diri, kurang lebih 60 KPM sebelum adanya COVID ini, sebelum ada wabah COVID ini. Nah, sekarang pas ada wabah COVID ini, orang tersebut sudah keluar dari PKH,
dan sama Puskesmas juga diajukan untuk bansos penanganan COVID ini. Ada beberapa, khususnya di warga kami, ada beberapa orang yang masih aktif di PKH dan BPNT, masih aja ada tumpang tindih tentang penerimaan bantuan-bantuan sosial tersebut. Langkah desa dan RT RW semua langkahnya adalah untuk tidak memberikan atau mencoret bantuan sosial tersebut kepada si penerima PKH dan BPNT. Namun ada beberapa faktor yang membuat bingung desa dan puskesmas, di mana ada salah seorang warga yang terdaftar di PKH atau BPNT, tapi warga tersebut tidak pernah mencairkan atau tidak pernah mendapatkan BPNT atau PKH tersebut. Kartunya punya, dia terdaftar, sedangkan dimasukkan kepada bansos penanganan COVID ini tidak bisa karena dia sudah terdaftar di BPNT dan PKH, tapi kenyataan PKH dan BPNT itu tidak cair gitu dari pertama dia memegang kartu tersebut. Itu alasan tidak cairnya itu gimana itu? Nah, justru itu alasan tidak cairnya. Saya konsultasi kepada pendamping PKH, hanya bisa menyebut pendamping PKH tersebut itu hanya bisa menjawab tunggu, sabar dan sabar, sedangkan kondisi seperti ini kan bukan waktunya untuk menunggu karena ini kan bencana nasional. Sedangkan pihak desa mau mengajukan ke bantuan sosial penanganan COVID, tapi takutnya disebut tumpang tindih karena di BPNT dan PKH orang tersebut masih terdaftar walaupun orang tersebut tidak pernah menerima bantuan dari BPNT atau PKH. Ya mungkin sedikit harapan ke depan Pak Kades gimana? Mengenai kan tadi Pak Kades sempat menyampaikan jalan itu. Nah itu harapan untuk menyampaikan ke Bupati baik pusat. Harapan kedepannya pada Bapak Bupati Bandung yang terhormat, mohon dengan sangat karena ini kan jalannya akses jalan kabupaten dan sudah dilalui trayek juga, mungkin trayek itu ada pajak khususnya seperti angkutan umum. Nah, mohon dengan sangat untuk diprioritaskan dan diperhatikan khususnya di Desa Cikoneng kurang lebih 4,5 km yang sudah tidak layak dan rawan kecelakaan, mungkin itu untuk bisa diperhatikan, mohon dengan sangat bisa menjadi pertimbangan.